Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 080111 282227062, mata kuliah Pemodelan Matematika kelas L2 dengan dosen pengampu Ibu Indrawati MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek pemodelan matematika, yaitu mereview artikel jurnal internasional. Artikel jurnal di sini memiliki identitas judul artikel, yaitu Mathematical Modeling and Forecasting of Economic Variable Based on Linear Regression Statistics, dengan nama jurnal Applied Mathematics and Nonlinear Science, penulis Jiong Huang dan Horia Aldep, tahun 2023, volume 8, nomor 1, halaman 409 hingga 416. Abstrak pada penelitian ini yaitu banyak variabel ekonomi yang saling bergantung, membatasi, dan berpengaruh. Menemukan hukum perubahan antara variabel ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta mengekspresikan hukum ini dalam ekspresi matematis akan memberikan kemudahan dalam peramalan. Metode analisis statistik yang menggunakan persamaan matematika untuk menentukan hubungan kuantitatif antara dua atau lebih variabel ini lebih sering digunakan ketika memperkirakan atau memprediksi nilai variabel dependen. Artikel ini menganalisis data di situs web Biro Statistik Nasional dan menggunakan metode regresi linier berganda agar sesuai dengan grafik indikator ekonomi. Terakhir, data perakiraan dianalisis secara rinci. Kami mengevaluasi metode pemodelan model prediksi dan kredibilitas data prediksi dari tingkat praktis. Tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi menggunakan model regresi linier berganda, lalu mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah Barat Tiongkok, dan memberikan saran kebijakan untuk pembangunan ekonomi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi model regresi linier berganda untuk menggambarkan hubungan matematis antara variabel-variabel ekonomi, lalu pengumpulan datanya diperoleh dari data wilayah Barat Tiongkok selama periode 2016 hingga 2021, dan analisis statistik dilakukan dengan software SPSS. Uji statistik dilakukan dengan uji F untuk mengukur hubungan linier secara keseluruhan, uji T untuk mengukur pengaruh signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dan analisis korelasi untuk memastikan hubungannya signifikan antar variabel. Data yang digunakan pada penelitiannya ini yaitu GDP per kapita, nilai tambah industri primer, nilai tambah industri sekunder, dan nilai tambah industri tersier. Throughput kargo pelabuhan, investasi aset tetap, proporsi anggaran publik terhadap GDP, dan proporsi populasi urban. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar dengan hasil model akhir yaitu Y sama dengan min 1,25757,963 dikurang 12,728x1 ditambah 3,749x2 ditambah 0,23x4 dikurang 501,736x6 ditambah 4165,997x7, di mana variabel dependen Y merupakan GDP per kapita, variabel independen X1 nilai tambah industri primer, X2 nilai tambah industri sekunder, X4 throughput kargo pelabuhan, X6 proporsi anggaran publik terhadap GDP, X7 proporsi populasi urban terhadap total populasi. Dari hasil yang telah didapatkan sebelumnya, kita dapatkan bahwa tren peningkatan GDP per kapita meningkat dari 30.211 yuan pada tahun 2016 menjadi 43.092 yuan pada tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan tahunan sekitar 3.000 yuan. Peran industri sekunder dan tersier mengalami kenaikan yang signifikan dari 1.867,59 miliar yuan pada tahun 2016 ke 2.674,70 miliar yuan pada tahun 2021. Industri tersier juga mengalami pertumbuhan yang konsisten dari 1.917,84 miliar yuan tahun 2016 menjadi 3.174,84 miliar yuan pada tahun 2021.
Lalu urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, di mana urbanisasi juga meningkat dari 39,72% pada tahun 2016 menjadi 43,52% pada tahun 2021. Hal ini selaras dengan kenaikan tropat kargo pelabuhan yang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Investasi aset tetap juga meningkat lebih dari 2 kali lipat selama periode ini, menunjukkan fokus pemerintah pada pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa urbanisasi dan nilai tambah industri sekunder merupakan faktor utama yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan GDP per kapita di wilayah Barat Tiongkok. Sementara, proporsi anggaran publik terhadap GDP memiliki dampak yang negatif, menunjukkan alokasi kurang efektif. Model regresi yang digunakan memiliki kesesuaian tinggi R kuadrat sama dengan 1000 dengan urbanisasi sebagai pendorong utama melalui peningkatan infrastruktur dan peluang ekonomi. Selain itu, sektor manufaktur dan logistik seperti tropat kargo pelabuhan juga mendukung pertumbuhan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kombinasi urbanisasi, efisiensi anggaran, dan pengembangan sektor industri menjadi kunci keberlanjutan ekonomi wilayah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah urbanisasi dan nilai tambah industri sekunder berkontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP per kapita di wilayah Barat Tiongkok, sementara anggaran publik terhadap GDP menunjukkan pengaruh negatif, mengindikasikan alokasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan urbanisasi, optimalisasi anggaran publik, dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor tersier untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.